Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syaratul Aini dengan NIM 12140320241. Nah, saya di sini ingin memenuhi nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dengan dosen pengampu Bapak Hayatullah Kurniadi SIKOM MA. Nah, yang baik, selanjutnya itu tentang topik pembahasannya. Yang pertama ada konsep dasar komunikasi lintas budaya. Yang kedua, nilai dan nama budaya dalam komunikasi lintas budaya. Yang ketiga, pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Yang keempat, pesan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Yang selanjutnya, bahasa dan budaya. Yang terakhir yaitu identitas budaya. Nah, pada penasaran kan? Tetap di sini ya, tunggu keselanjutannya. Nah, baik. Yang pertama itu ada konsep dasar komunikasi lintas budaya. Nah, menurut Harold Laswell, komunikasi itu adalah satu arah yang berguna untuk menjawab satu pertanyaan. Harold Laswell juga mengatakan dalam bahasa Inggris bahwa komunikasi itu bagaimana, say what, orang mengatakan in which channel, melalui saluran, to whom, mengenai, with what effect, mengenai ada dampak atau efeknya bagi orang yang dalam berkomunikasi. Nah, sebenarnya itu Taylor juga mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, berdasarkan pengertian dari komunikasi dan kebudayaan ini, bahwa konsep dalam komunikasi dan kebudayaan ini tidak dapat dipisahkan, sebab tanpa komunikasi kita tidak akan bisa mengenalkan budaya kita kepada orang lain, dan kita juga tidak bisa tahu bagaimana budaya yang ada di negara lain atau di daerah lain dengan tanpa adanya kesambungan antara komunikasi dan budaya. Jadi komunikasi dan budaya ini memang tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. Nah, baik. Selanjutnya yaitu tentang yang menurut Lelewery, komunikasi antar budaya itu terjadi bila seorang produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota dari budaya yang lain. Jadi, komunikasi antar budaya adalah pertukaran makna yang berbentuk simbol yang dilakukan dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Nah, konsep yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya itu meliputi baik itu komunikasi, ada budaya, komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, etnik dan ras, etnosentrisme, rasisme, dan multikultural. Nah, pasti teman-teman bingung gitu, apa itu etnik dan ras, etnosentrisme, dan rasisme. Nah, saya akan menjelaskan tentang etnik. Etnik itu sering disebut dengan kelompok etnik atau sebuah himpunan mahasiswa yang dipersatukan untuk suatu kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur tertentu karena adanya kesamaan ras, agama, baik itu asal-usul, bangsa, bahkan peran dan fungsinya tertentu. Nah, sedangkan ras itu adalah suatu himpunan manusia dari satu macam yang dicirikan oleh kombinasi karakteristik fisik, genetik keturunan, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memudahkan kita untuk membedakan subkelompok itu dengan kelompok yang lain. Nah, contohnya itu seperti orang Korea yang berkulit putih, nah sedangkan orang Afrika berkulit hitam. Nah, di situ kita juga bisa membedakan dengan orang berkulit hitam atau putih, kita mengetahui bahwa orang itu berasal dari negara mana. Nah, itu contoh dari ras tadi. Nah, sebenarnya itu etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini seringkali dipakai secara bersamaan dengan yang namanya rasisme.
Etnosentrisme atau reasoner, konsep yang mewakili suatu pengertian bahwa suatu kelompok etnik atau ras itu mempunyai semangat dan ideologi untuk menyatakan bahwa kelompoknya itu lebih superior daripada kelompok etnik atau ras lain. Nah, ini lebih kayak mengunggulkan kelompoknya lebih wah gitu dibandingkan dari kelompok etnik atau ras yang lain. Nah, baik. Selanjutnya itu kita bahas tentang yang B, yaitu nilai dan norma budaya dalam komunikasi lintas budaya. Nah, inti dari sebuah budaya itu pasti harus mempunyai nilai dan norma. Sebelum itu, pasti adanya pemahaman tentang unsur kebudayaan, yakni itu budaya material dan budaya non-material. Nah, pasti teman-teman nih bingung, apa sih itu budaya material dan budaya non-material? Baik, kebudayaan material itu kebudayaan yang tampak nyata, sedangkan kebudayaan non-material itu seperti kebudayaan yang tidak tampak nyata. Nah, contoh dari kebudayaan material itu seperti kayak candi, atau bisa dari baju adat, atau bisa juga dari pakaian, televisi, gedung. Nah, sedangkan contoh dari budaya non-material itu seperti bahasa, nilai-nilai, kepercayaan, perilaku, dan institusi sosial. Nah, itu contoh dan apa yang dimaksud dengan budaya material dan budaya non-material. Nah, baik. Selanjutnya yaitu tentang pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Nah, verbal dikatakan lisan dan tulisan bisa dikatakan lisan dan tulisan ketika ada. Jenis pesan verbal itu ada 3. Yang pertama ada verbal vokal atau suara. Yang kedua verbal visual, yaitu melalui penglihatan. Yang ketiga verbal vokal dan visual. Nah, verbal vokal visual ini meliputi adanya suara dan adanya gerakan. Sedangkan Ohewutun mengatakan bahwa memahami bahasa dalam konteks masyarakat dan kebudayaan, bahasa itu dapat dipelajari dari 2 dimensi. Yang pertama dari dimensi penggunaannya, atau yang kedua itu dari dimensi strukturnya. Nah, yang dijelaskan Ohewutun dikaitkan oleh peminat studi bahasa dan beberapa konsep, yaitu ada fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan pragmatis. Nah, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu tentang pesan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi nonverbal ini merupakan tindakan dan atribusi atau lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk bertukar makna yang selalu dikirimkan dan diterima secara sadar oleh dan untuk mencapaikan umpan balik atau tujuan tertentu. Nah, berarti komunikasi nonverbal itu seperti tindakan yang dilakukan kepada seseorang kepada orang lain untuk bertukar makna sehingga ada umpan balik atau feedback untuk mencapaikan tujuannya. Nah, komunikasi nonverbal ini banyak, yaitu seperti ada ekspresi wajah atau nada suara, gerakan anggota tubuh, kontak mata, rancangan ruang, pola-pola perabaan, gerakan ekspresif, serta seperti tindak-tindakan verbal lain yang tak menggunakan kata-kata. Nah, seperti tanpa kita ketahui bahwa dalam komunikasi pesan verbal baik non-verbal, kita lebih banyak menggunakan pesan non-verbal, sebab tanpa kita berbicara, dengan kita hanya menggerakkan sudah termasuk kita melakukan pesan non-verbal. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam kegiatan sehari-hari kita, bahwa 7% kita hanya menggunakan komunikasi verbal. Nah, selebihnya 93%-nya kita menggunakan komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang jenis atau bentuk dari komunikasi nonverbal ini. Nah, Edward T. Hall dan Bert Stell membagi 3 jenis bentuk dari pesan nonverbal ini. Yang pertama ada kinesik, yang kedua proxemic,
Dan yang terakhir yaitu paralinguistik. Nah, jenis-jenis dari kinesik ini seperti yang pertama yaitu ekspresi wajah. Nah, saat kita marah, saat kita sedih, saat kita senang, pasti kita menimbulkan berbagai macam bentuk ekspresi wajah. Nah, yaitu juga ada melalui kontak mata, isyarat tangan, kepala, termasuk menggerakkan kepala termasuk dalam pesan nonverbal. Nah, ada kaki, penampilan, dan berdiam diri. Nah, selanjutnya yaitu tentang jenis dari proksemik. Nah, dalam proksemik ini ada 3 jenis bentuk. Yang pertama itu ada jarak fisik, jarak ruang, dan jarak waktu. Nah, pada jarak fisik ini yaitu terbagi dalam 4 lingkup. Yang pertama ada jarak intim, jarak personal, jarak sosial, dan jarak publik. Nah, yang pertama jarak intim. Jarak intim ini merupakan kayak orang yang memperkenalkan kedekatan fisik antara partisipan komunikasi. Nah, jarak intim ini lebih banyak digunakan untuk kayak seorang suami istri, ayah ibu, atau kita sesama saudara kandung kita. Nah, itu jadi contoh dari jarak intim tadi. Nah, selanjutnya itu jarak personal. Nah, itu memperkenalkan kedekatan fisik antara partisipan komunikasi. Jarak ini diperkenalkan seperti pergaulan antar pribadi di antara anggota keluarga. Nah, contoh jarak personal ini seperti kita dengan teman dekat kita atau dengan saudara kita. Nah, bisa juga atau dengan rekan sekerja, nantinya kita bekerja kita juga bisa. Ini disebut juga dengan jarak personal. Nah, selanjutnya itu jarak sosial. Jarak sosial ini seperti jarak antara hubungan kita di warga setempat dalam RT atau RW yang sama, itu disebut dengan jarak sosial. Nah, selanjutnya itu jarak publik. Nah, jarak publik ini yang lebih luas lagi. Jarak antara komunikator dan kayak sasarannya itu sudah tentu tidak ada wilayah yang ketat. Tidak ada wilayah ketat, itu dimaksud dengan jarak publik. Nah, selanjutnya itu jarak ruang. Nah, jarak ruang ini contohnya pada ruang kantor. Pasti kalau di dalam kantor itu ada atasan dan bawahan. Pada saat rapat pasti ada jarak yang ditentukan. Atasan di mana tempat duduknya, bawahan di mana tempat duduknya, gitu. Nah, selanjutnya itu jarak waktu. Nah, jarak waktu ini sebagai simbol dalam beberapa negara ada dalam Edward T. Hall juga mengatakan bahwa ada 2 bentuk kebudayaan terhadap orientasi waktu, yaitu waktu monokronik dan waktu polikronik. Nah, waktu monokronik ini yang lebih mengutamakan bahwa waktu itu lebih dari segalanya. Nah, sedangkan polikronik ini lebih mengutamakan bahwa hubungan lebih utama daripada waktu. Nah, contoh pada negaranya itu yang mengutamakan monokronik ini pada wilayah negara Eropa Utara dan Amerika Utara. Mereka lebih mengutamakan waktu dibanding hubungan atau relasi dalam pekerjaan. Nah, sedangkan contoh dari polikronik ini seperti pada orang Afrika dan orang-orang seperti orang Meksiko lebih mengutamakan relasi atau hubungan dalam dibandingkan waktu. Nah, sebenarnya itu paralinguistik. Paralinguistik ini adalah pesan nonverbal yang memakai variasi vokal, dan setiap variasi memiliki makna yang berbeda tergantung kebudayaannya. Nah, contoh kecilnya ini seperti kayak orang Batak dengan orang Jawa itu pasti dalam variasi vokal pasti orang Batak ngomongnya tinggi dibandingkan orang Jawa, tapi terkadang dalam sebagian orang Jawa itu dalam nada tinggi berkata kasar, sedangkan kalau kita mengartikan dalam orang Batak sebenarnya tidak gitu. Jadi tergantung pada kebudayaannya. Nah, itu contoh-contoh dari 3 jenis dari pesan nonverbal, baik kinesik, proksemik, dan paralinguistik. Nah,
tanpa kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini kita lebih banyak menggunakan 55%-nya itu kinesik, 5%-nya kita menggunakan proxemic, dan 38%-nya kita menggunakan paralinguistik. Lah, baik, kita lanjutkan yang bahasa dan budaya. Nah, bahasa dan kebudayaan ini saling berhubungan. Bahasa ini merupakan sebuah alat yang paling efektif untuk mengutarakan sebuah ide dan pikiran. Bahasa juga merupakan manifestasi dan identitas dari sebuah budaya. Nah, dalam bahasa dalam antar budaya pasti memiliki variasi-variasi. Nah, variasi berbahasa dalam antar budaya ini termasuk yaitu seperti aksen, jargon, dialek, argot, dan slang. Nah, bahasa juga merupakan itu sejumlah atau simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti. Jadi bahasa ini seperti simbol untuk menghasilkan arti agar bisa dimengerti orang. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu identitas budaya. Nah, identitas budaya ini merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus kelompok yang dimiliki seseorang dalam kebiasaan hidup, adat, bahasa, dan nilai-nilai. Nah, itu menurut The Rice tahun 1998. Kategorisasi sosial budaya itu dapat dirinci ke dalam wilayah, desa atau kota, etnosentrisme, panstereotipan, prasangka, diskriminasi, rasisme, penyelesaian base-base kultural, kontak antar budaya, dominasi dan subdominasi kelompok, sikap di antara anggota budaya dan identitas budaya, dan persaingan antar budaya. Nah, selanjutnya yaitu ada 3 bentuk identitas dalam masyarakat. Nah, yang pertama ada identitas budaya. Nah, identitas budaya ini merupakan ciri yang muncul karena seseorang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu yang meliputi pembelajaran tentang dan penerimaan tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, dan keturunan dari suatu kebudayaan. Nah, selanjutnya itu yang kedua identitas sosial. Nah, identitas sosial ini terbentuk sebagai akibat dari keanggotaan kita dalam suatu kelompok kebudayaan kita. Nah, tipe kelompok ini antara lain seperti umur, gender, kerja, agama, kelas sosial, dan setempat. Nah, yang ketiga yaitu ada identitas pribadi. Nah, identitas pribadi atau personal ini didasarkan pada keunikan karakteristik pribadi seseorang. Contohnya nih, seperti kemampuan, bakat, dan pilihan. Itu termasuk dalam identitas pribadi. Nah, baik, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Nah, pasti kesimpulan yang dapat diambil dalam komunikasi lintas budaya ini bahwa komunikasi dalam budaya pasti sangat penting. Nah, komunikasi dan budaya ini tidak dapat dipisahkan. Tanpa komunikasi, kita tidak akan mengerti budaya kita dan kita tidak akan bisa mengenalkan budaya kita kepada budaya yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang 3 jenis dari bentuk pesan-pesan komunikasi. Itu ada pesan verbal dan verbal. Nah, pesan verbal ini melingkupi seperti kata dan tulisan. Nah, sedangkan pesan non verbal ini meliputi berdasarkan Edward T. Hall itu membagi 3, bahwa pesan non verbal itu ada kinesik, proxemic, dan paralinguistik. Tapi di antara dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak menggunakan pesan non verbal dibandingkan pesan verbal, karena dengan kita diam, dengan kita berpakaian, dengan kita menggerakkan anggota tubuh kita, itu sudah termasuk dalam pesan non verbal. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang
Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.